Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai kajian pada siang hari ini, boleh diminta doa terlebih dahulu, Mas Yusuf. Untuk memulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Saya akan terlebih dahulu ya. Kita Yulia Eva, tadi Rahma Yusuf. Oke, semuanya hadir ya. Sebelum kita pelajaran saya dan mata pelajaran apa sebenarnya? Matematika. Pasti pusing banget ya. Iya. Oke, kenapa? Kita kan di sini siang ya. Saya harap teman-teman semua di sini masih fresh, masih tetap semangat walaupun kalian habis pelajaran matematika. Nah, pada siang hari ini kita ketemu lagi. Saya akan membawakan materi mengenai pengaruh sosmed terhadap masyarakat dan tentunya juga terhadap diri kita sendiri ya. Oke, sama di sini ada yang punya sosmed. Semuanya punya sosmed ya. Sekarang itu kayak siapa sih nggak punya sosmed? Hampir seluruh manusia itu punya sosmed. Nah, pada tahun 2019 pengguna sosmed itu mencapai 3,2 miliar atau setara dengan 46% sejumlah dengan populasi di dunia ini. Dan Indonesia itu masuk ke peringkat ini. Artinya Indonesia itu termasuk penduduk yang orangnya itu juga banyak karena kita sampai bisa masuk ke peringkat 5 pengguna sosmed terbesar. Nah, terus sosial media ini kan tadi kita bahasnya akan membahas mengenai dampak. Tapi sosial media ini juga memiliki sisi positifnya. Sisi positifnya apa? Dengan adanya sosial media ini kita bisa berkomunikasi dengan siapapun dengan jarak sejauh manapun itu kita bisa berkomunikasi kayak misalkan jarak di sini sama Malaysia, Singapura kayak gitu. Bahkan sosial media ini juga bisa bikin kita tuh berkomunikasi lagi dengan teman kita yang mungkin kita udah lama banget berkomunikasi kayak SD, teman mereka kayak gitu. Nah itu sisi positifnya. Terus sisi positif lainnya adalah sosial media ini juga mendukung dalam bidang karir. Misal kita mencari tempat kerja atau kita mau magang suatu saat nanti, kita bisa akses untuk mencari lapangan kerja itu di aplikasi LinkedIn. Nah, disebut menyediakan banyak banget tempat kerja atau tempat-tempat magang yang bisa kita tempati seperti itu. Nah, dengan adanya sisi positif tadi, tentunya kan juga ada sisi negatif yang akan kita bahas, yaitu mengenai dampak adanya sosmed bagi kita. Nah, salah satu dampak dari adanya sosmed ini adalah social comparison atau membandingin diri kita dengan orang lain. Contohnya kayak misalnya kita lagi buka Instagram, kita lagi scroll terus ada postingan yang masuk, terus kita tanpa sadar itu bilang kayak, ih ini kok banget sih, gak kayak aku kayak gitu. Atau ih kok aku bisa sih suaranya bagus ya, itu nggak kayak suara aku yang pecah banget jelek gitu. Kita ngebandingin hal kayak itu dengan pada diri kita dengan orang lain. Nah, atau mungkin kita juga bisa ngebandinginnya dengan merendahkan si postingan tersebut kayak misalkan ini kok kayaknya tuh dunianya itu cuma jalan-jalan aja sih, emang dia tuh gak kerja ya gitu. Nah, dengan adanya ngebanding-bandingin itu tuh akan bikin akan berdampak buruk pada diri kita. Nah, kenapa sih kok membandingin itu bisa menjadi dampak buruk? Karena ketika kita sering membandingin diri kita dengan orang lain, itu tuh bikin kita tuh makin nggak percaya diri sama diri kita. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita kayak nggak yakin aja gitu. Nah, dengan adanya dengan ketidakpercayaan diri itu tuh bikin self esteem kita itu jadi anjlok dan jadi makin buruk terhadap diri kita. Nah, tapi social comparison ini bukan suatu hal yang tidak sengaja, bukan suatu hal yang ininya social comparison itu adalah dilakukan itu secara otomatis. Jadi kayak contohnya gini, tadi kita scroll kita tuh nggak ada niatan untuk membandingin diri kita, tapi ketika kita scroll Instagram atau TikTok, tanpa sadar itu kita melakukan perbandingan itu dari pada diri kita dan orang lain. Nah, ketika kita terlalu sering membandingin diri itu tuh bikin kita jadi merasa iri, terus bersalah, kan menjadi kayak sering menyesali atas hidup kita kayak kenapa sih dari dulu aku nggak kayak gini aja biar aku tuh bisa kayak si A. Kenapa sih dari dulu aku nggak belajar biar kayak si B yang dia
ke Universitas Indonesia misalkan gitu. Nah, akhirnya kita tuh kayak menyesali atas hidup kita yang sudah terjadi. Nah, dengan adanya itu penyesalan, merasa bersalah, itu bikin kita tuh jadi sering berbohong, terus menyalahkan orang lain, terus itu kita nggak puas sama kehidupan kita. Jadi apapun pencapaian kita itu tuh kayak nggak ada artinya buat diri kita, karena kita merasa nggak puas karena kita selalu membandingi dan kita tuh menganggap bahwa aku tuh harus kayak si A, aku tuh harus kayak si B. Jadi ketika kita punya progres, kita mencapai suatu hal, tapi kita nggak kayak si A dan si B, semua itu nggak akan ada artinya. Gitu. Nah, ketika self-compassion terus dilakukan, itu pasti akan memperburuk. Terus gimana caranya biar self-compassion itu nggak ada pada diri kita? Nah, mungkin kita nggak bisa kayak ngilangin 100% buat nggak self-compassion, tapi seenggaknya kita bisa untuk meminimalisir adanya self-compassion itu. Nah, caranya itu ada 3 di sini. Yang pertama adalah self-knowledge is a must. Artinya adalah pengetahuan itu adalah sebuah keharusan. Kita itu harus tahu mengenai diri kita, kita harus bisa mengenali diri kita kayak siapa sih aku, karakter aku tuh gimana sih, aku tuh sukanya tuh apa sih, pakaian yang cocok buat aku apa sih, sepatu yang cocok buat aku apa sih, kayak itu kita harus tahu. Jangan sampai kita tuh menanyakan sama diri kita, kamu tuh bagusnya apa sih, kamu tuh bagusnya pakai pakaian apa sih. Jangan sampai kita tuh menanyakan diri kita tuh jadi menanyakan hal itu kepada diri kita sendiri. Dan ketika kita menanyakan hal itu kepada diri kita sendiri tanpa knowledge yang kuat, itu diri kita tuh gak yakin kayak aku tuh sebenarnya itu apa sih yang pas buat aku, kayak dari berpakaian atau dari segi cara belajar. Sebenarnya tuh aku tuh anggapnya tuh yang kayak apa sih, sedangkan kita tuh gak tahu, gak bisa mengenali diri kita. Nah, ketika kita gak bisa mengenali diri kita gak akan bisa menjawab semua pertanyaan. Jadi untuk meminimalisir adanya self-compassion itu kita harus tahu tentang diri kita sendiri. Terus yang kedua adalah know your emotion. Artinya adalah kita harus bisa mengenali perasaan kita. Misal kita lagi down, kita lagi emosi parah, itu tuh sebisa mungkin jangan buka sosial media. Kenapa? Karena ketika kita lagi dalam keadaan seperti itu, lagi dalam keadaan emosi, down kayak itu, pikiran kita tuh isinya tuh pikiran negatif. Ketika kita buka sosial media, terus ada suatu hal yang muncul, ada postingan atau apapun yang muncul, terus kita nggak serta sama postingan itu, kita tuh pasti akan jatuhnya tuh ngejudge dan menjadi kayak misalkan ada postingan yang muncul itu, terus kita kayak nggak serta, terus kita pasti bakal bilang, ya masih ini kan nggak kayak gini, iya pasti ini orang nggak jelas banget posting kayak gini. Nah, akhirnya itu akan kayak gitu, dan itu akan bikin emosi kita tuh makin parah. Jadi ketika kita emosi, kita harus bisa meminimalisir penggunaan sosial media tersebut biar emosi kita tuh nggak parah. Syukur-syukur kita tuh bisa sama sekali nggak menggunakan sosial media ketika kita lagi dalam keadaan yang seperti itu. Nah, terus yang ketiga adalah sosial media is a stage. Sosial media itu adalah sebuah panggung, di mana di panggung tersebut kita tuh bisa membawakan apa aja tanpa adanya batasan. Misal Mbak Ulfa posting di sosial media mengenai diri yang bisa nyanyi atau bisa nari, Mas Ucup mau membawakan diri di sosial media itu sebagai seorang yang periang, yang suka jalan-jalan, ya nggak apa-apa, nggak ada batasannya sama sekali, karena itu adalah panggung kalian terserah mau memamerkan apapun itu. Tapi apakah semua yang ditampilkan di sosial media itu sesuai atau sama dengan di kehidupan nyata? Tidak, karena apa yang ditampilkan di sosial media itu nggak 100% itu sama dengan yang mereka alami di kehidupan nyata. Kayak misalkan mungkin Mas Ucup di sosial media sering share lagi jalan, lagi healing, lagi makan, lagi belanja. Intinya tuh apa yang di posting di sosial media itu adalah hal yang membahagiakan menurut dirinya. Tapi apakah dalam kehidupan nyata itu tuh sama dengan apa yang dikatakan Mas Ucup? Kemungkinan aja enggak, bisa aja ternyata di kehidupan nyata adalah Mas Ucup itu orangnya sering sedih, merasa lonely, butuh perhatian, tapi dia berusaha untuk menampilkan di sosial media itu menjadi seorang yang biar orang-orang tuh miranya ini loh, aku tuh orangnya tuh enggak sedih, walaupun sebenarnya akhirnya dia lagi dalam keadaan sedih dan lonely kayak gitu kan.
dampak dari penggunaan sosial media. Nah, ngebandingin diri itu boleh aja, tapi jangan ngebandingin diri kita dengan orang lain, tapi ngebandingin diri kita dengan diri kita sebelumnya. Kayak contohnya kemarin aku tuh orang yang pemalas banget, tapi ternyata hari ini tuh aku bisa jadi orang yang rajin. Ternyata tahun lalu itu aku anaknya udah bisa berpakaian yang bagus, kayak berpakaian itu nasal gitu. Tapi ternyata hari ini aku sendiri bisa mencoba untuk berpakaian yang bagus, yang enak dilihat. Itu adalah contoh membandingin diri kepada diri sendiri. Dan itu tuh hal yang baik, karena ketika kita bisa membandingin diri kita dengan diri kita sendiri, itu tuh bikin kita tuh peka dan tahu ternyata selama ini sama aku itu aku mengalami banyak progres ya. Yang kemarin aku nggak rajin, ternyata hari ini aku udah rajin. Yang kemarin aku nggak bisa berpakaian dengan baik, tapi ternyata hari ini aku sudah bisa berpakaian dengan baik. Seperti itu. Nah, makanya dengan apa yang sudah saya sampaikan mengenai cara meminimalisir untuk dampak dari penggunaan sosial media, yuk kita itu berusaha untuk memang menerapkan itu biar nggak terjadi dampak buruk dalam kehidupan kita dalam penggunaan sosial media itu. Nah, itu tadi mengenai pengaruh dalam sosial media. Mungkin ada teman-teman yang belum paham, bisa ditanyakan. Sudah cukup? Oke, jika sudah cukup, karena saya sudahi, kita ketemu lagi di minggu depan di mata kuliah yang sama, di konseling ya. Oke, untuk menutup pertemuan kita pada siang ini, boleh diikuti doa atau Untuk mengakhiri mata pelajaran hari ini, kita membaca kata terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. terima kasih. Kita kasih lagi minggu depan ya.